Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Mengagumi Dunia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 6 dan 7a. Kata Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu waktu Yesus berada di Yerusalem. Ketika Yesus berada di Yerusalem, ada beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Mendengar ungkapan kekaguman dari mereka, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Saudara-saudari terkasih, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan beberapa orang Yahudi yang mengagumi Bait Allah sebenarnya mewakili semua orang Israel yang memang sangat mengagumi Bait Allah sebagai bangunan yang indah. Bagi orang-orang Yahudi atau orang Israel, Bait Allah tidak hanya sekedar menjadi tempat dan pusat berdoa dan penyembelihan hewan korban. Bait Allah lama-kelamaan menjadi sebuah kebanggaan dan prestasi orang-orang Israel yang sungguh luar biasa. Sebab saat itu bangsa Israel menjadi satu-satunya bangsa dan agama di dunia yang mempunyai tempat doa yang sangat megah, mewah, dan indah. Tetapi orang-orang Israel mungkin lupa bahwa Bait Allah dengan segala kemegahan, kemewahan, dan keindahannya itu tidak berarti apa-apa jikalau orang-orang Israel tidak mampu memanfaatkan Bait Allah sebagai tempat dan sarana untuk berdoa, mendekatkan diri dengan Allah, dan berusaha hidup baik sesuai ajaran Tuhan. Artinya, keberadaan Bait Allah harus mampu membawa orang-orang Israel untuk memuji dan mengagumi Allah.
Saudara-saudari terkasih, kehidupan kita umat Kristiani tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang Israel. Jika orang Israel memiliki bait Allah yang layak mereka banggakan dan kagumi, maka kita juga memiliki gedung gereja yang layak kita kagumi dan kita banggakan. Salah satu rumah ibadat yang layak kita kagumi dan kita banggakan adalah gereja atau Basilika Santo Petrus yang ada di negara Vatikan, Roma, Italia. Gereja atau lebih dikenal dengan sebutan Basilika Santo Petrus selalu jadi pusat perhatian umat Katolik, termasuk juga umat dari agama lain non-Katolik. Maka tidak mengherankan jika setiap tahun ada ratusan ribu orang datang ke Basilika Santo Petrus. Saat ini banyak paket wisata atau tur ke Eropa yang menempatkan Basilika Santo Petrus sebagai tempat yang patut untuk dikunjungi oleh para peziarah atau turis dari berbagai belahan dunia. Dengan kata lain, keberadaan Basilika Santo Petrus jadi daya tarik bagi orang Katolik maupun non-Katolik dari penjuru dunia, termasuk umat Katolik dari Indonesia. Namun, dari Injil hari ini, kita disadarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kita tidak mengagumi apapun yang ada di dunia, termasuk bangunan Basilika Santo Petrus. Sebab semua yang ada di dunia ini bisa musnah dan hancur, termasuk gereja. Satu-satunya yang layak kita kagumi dan banggakan adalah Allah. Saudara-saudari terkasih, saat ini ada banyak hal yang membuat kita kagum. Di satu sisi, tempat-tempat rekreasi selalu penuh pada saat akhir pekan. Sementara di sisi lain, orang yang pergi ke gereja terus menurun. Manusia setiap tahun membangun gedung-gedung tinggi, pencakar langit yang mulai marak di setiap kota besar. Tetapi hal yang paling penting dan utama malahan dilupakan oleh umat manusia, termasuk kita, umat Katolik dan Kristen, yakni membangun iman kita. Suatu negara menjadi maju dan makmur akan sia-sia jika rakyatnya lupa dan tidak takut kepada Tuhan. Bahkan pada bagian Injil Lukas sebelumnya, bab 19 ayat 41 dan 42, Yesus sampai menangis karena manusia lupa dan tidak tahu apa yang penting dan utama. Tentu Tuhan juga sedih dan menangis melihat kondisi dunia saat ini, termasuk kita umat Kristiani yang sibuk membangun hal-hal fisik dan duniawi, tetapi lupa membangun kehidupan rohani kita. Manusia sekarang ini lebih memuja dan mengagumi dunia sampai lupa dengan Allah, Sang Pencipta. Apakah selama ini kita sudah berusaha hanya mengagumi dan menyembah Allah, atau kita malahan mengagumi dan menyembah dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menubuatkan kehancuran bait Allah yang dikagumi dan dibanggakan oleh orang-orang Israel. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami tidak bangga dengan hal-hal dunia termasuk gereja yang megah dan mewah. Sebaliknya, kami bangga
dan mengagumimu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.